Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zizi, staf B2B. Di sini akan sedikit menjelaskan mengenai basic standar visual merchandising atau basic standar PM. Mungkin untuk teman-teman tim store sudah tidak asing lagi dengan istilah PM yang biasanya setiap ada season baru dari tim PM akan memberikan standar-standar PM atau contoh display yang harus teman-teman lakukan. Nah, maka dari itu teman-teman, mari kita bahas lebih dalam lagi mengenai PM. Sebelum lebih jauh, mari kita bahas apa sih PM itu. Nah, PM ini kepanjangan dari visual merchandising. Nah, ini diambil dari dua kata, yaitu visual, yang artinya adalah penglihatan atau pandangan, sedangkan merchandise adalah suatu produk yang dapat diperjualbelikan. Maka dari itu, visual merchandise adalah proses menampilkan suatu produk dengan cara membuat menarik dan diinginkan secara visual. Nah, ada beberapa tujuan PM yang harus teman-teman pahami, karena PM ini sedikit banyaknya pasti akan membantu penjualan teman-teman di store. Nah, yang pertama itu adalah memudahkan tim toko dan customer dalam penjualan. Nah, kenapa sih PM dapat memudahkan? Salah satu contohnya pengambilan, kalau dikategorikan per warna, ketika ada customer datang ke store menanyakan atau mencari outfit-outfit dengan warna-warna tertentu, teman-teman bisa dimudahkan karena sudah dikategorikan dengan warna-warna tertentu. Nah, terus yang kedua itu meningkatkan sales. Apa iya PM bisa membantu teman-teman meningkatkan sales? Oh, tentu sekali teman-teman. Nanti di next slide-nya kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai pentingnya PM bagi penjualan. Terus yang ketiga, memberi nilai tambah pada suatu produk. Nah, maka dari itu setiap kategori produk juga akan diperlakukan secara sama, seperti halnya kayak gamis, dia bisa didisplay di ukuran tinggi railing setinggi apa, atau misalkan tunik dan rok bisa di mix and match dan didisplay face out ke depan ditambahkan dengan scarf-nya. Nah, seperti itu contohnya. Dan yang ketiga adalah menciptakan image suatu brand. Ketika masuk toko, basic PM-nya sudah bagus, rapi, tertata dengan baik, ketika dilihat tidak mengganggu penglihatan mata customer, maka brand tersebut juga akan terbentuk image-nya yang bagus. Terus yang terakhir adalah menciptakan shopping experience atau menciptakan suasana dan atmosfer dalam toko. Nah, selain tujuan PM, teman-teman juga harus betul-betul memahami unsur PM dalam toko. Nah, ini ada beberapa unsur PM yang harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah layout atau tata letak. Nah, ini seperti contoh halnya peletakan table scarf, terus T-stand, railing. Kita juga nanti akan bahas, serta kita akan menampilkan beberapa contoh yang betul sesuai dengan standar PM, baik Elzata maupun Dauki. Terus yang kedua, presentasi produk, seperti yang tadi Gigi sempat bahas, ketika suatu tunik atau suatu produk kita display sudah disetrika atau sudah di steamer, terus dalam keadaan rapi, mix and match colornya enak dilihat. Nah, ini juga akan menambah atau memperjelaskan presentasi produk. Atau mungkin ada tunik nih yang punya detail tertentu kayak bordir, terus teman-teman display tunik tersebut dalam keadaan pass out, itu akan secara tidak langsung akan mempresentasikan produk tersebut. Nah, seperti itu. Terus next, ada juga unsur PM dalam toko itu focal point. Nah, biasanya untuk focal point ini teman-teman yang barang-barang yang di-highlight. Kayak contohnya kalau misalkan lebaran yang ada di focal point berarti sarimbit, atau lagi low season
bisa produk-produk yang kita punya, produk-produk visual atau produk-produk yang bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Nah, terus yang keempat adalah message atau pesan. Nah, pesan yang disampaikan dalam unsur PM ini berbentuk POP. Nah, maka dari itu kan setiap ada program, setiap ada promo-promo yang berlangsung baik di Elzata maupun Dauki, tim promotion pasti akan mengirimkan file POP. Nah, POP juga ini banyak banget jenis-jenisnya, ada yang A4, ada yang A2, ada wobbler, terus ada juga yang apa namanya tuh dipajang di atas hambalan berbentuk besar tuh. Biasanya kalau yang besar itu dia di program-program tertentu seperti sale yang udah pernah kita lakukan. Itu salah satu contohnya itu ambil 5 bayar 2. Nah, itu juga POP sangat dibutuhkan untuk unsur PM. Nah, selain membantu untuk penjualan juga, dengan adanya POP setidaknya customer bisa langsung melihat apa saja sih program yang sedang berlangsung di Elzata maupun Dauki, atau bahkan sekarang di POP juga ada info produknya kan teman-teman, ada info warnanya, ada warna apa saja, terus ada informasi mengenai jenis bahannya juga di POP. Mulai dari sekarang sih udah banyak tim PM cantumkan dalam bentuk POP yang bisa teman-teman gunakan atau teman-teman pasangkan di store teman-teman masing-masing. Nah, terus yang terakhir adalah lighting atau pencahayaan. Nah, pencahayaan ini juga termasuk dalam unsur PM di toko. Adanya lampu sorot tuh teman-teman. Nah, itu salah satu fungsinya untuk menambah keindahan produk, karena kalau misalkan disorot dengan lampu, warna akan lebih jelas, terus dilihatnya juga akan lebih cantik. Nah, maka dari itu teman-teman yang di tokonya merasa lampunya ada yang mudah mati, segera report ya, langsung diperbaiki, jangan stuck di masalah itu aja. Next, sekarang bagaimana sih menjual produk lewat PM? Apa namanya, ada beberapa keyword penting, yaitu impulse atau dorongan tidak terencana. Nah, ini contohnya itu ketika melihat secara visualnya nih, displaynya udah bagus, secara tidak langsung customer akan memiliki rasa ketertarikan terhadap produk tersebut. Nah, maka dari itu sangat penting sekali teman-teman harus memperhatikan displayan yang ada di toko. Gak hanya sekedar mendisplay, ketika barang datang jangan lupa di steam dulu. Gunakanlah hanger sesuai dengan kategori produk yang ada. Kayak kalau bergo, teman-teman harus menggunakan hanger bergo. Kalau scarf, pakai hanger scarf. Begitupun juga dengan scarf premium. Scarf premium juga hangernya gunakan untuk scarf premium, karena scarf premium kita itu tidak boleh displaynya sama dengan scarf reguler gitu. Terus balik lagi ke keyword penting yang tadi, yaitu dorongan tidak terencana. Ini membuat customer menyentuh produk. Dengan melihat bagus, setidaknya customer itu akan menyentuh produk. Nah, itu kalau sudah menyentuh produk tersebut, insya Allah 50% kemungkinan akan membeli. Bayangin sama teman-teman, kalau misalkan PM-nya nggak standar, acak-acakan, garis steamer, gimana customer membeli gitu ya, tertarik aja enggak ngelihat produk yang ada di display. Nah, gitu teman-teman secara garis besarnya. Nah, terus ini juga ada beberapa keyword penting juga. Hanya 20% dari pengunjung yang datang ke toko telah merencanakan untuk membeli produk. Hanya 20% dari 100% loh teman-teman. Nah, 80%-nya itu tidak datang untuk berbelanja atau hanya lihat-lihat saja. Nah, dengan kita mengupayakan salah satunya yaitu menerapkan standar PM, insya Allah nih 80% itu yang tadinya niatnya nggak beli karena ngelihat displaynya bagus, produknya bagus. Nah, itu akan memberikan kemungkinan customer tersebut untuk berbelanja atau membeli produk-produk yang ada di Elzata maupun Dauki. Nah, terus yang selanjutnya ada impulse buying atau keinginan tiba-tiba untuk membeli, yang tadi sempat dijelasin tuh, yang tadinya nggak ada niatan buat belanja, pas lihat displaynya cakep, barangnya cakep, akhirnya tiba-tiba mempunyai rasa keinginan untuk membeli produk tersebut. Terus penataan visual yang efektif juga nih teman-teman akan mendorong customer kita untuk tertarik mengamati lebih jauh lagi. Apalagi kalau misalkan tadi yang unsur-unsurnya teman-teman penuhi semua, kayak lightingnya udah bagus, terus apa namanya, si
produknya udah di steam semua, unsur-unsurnya semua teman-teman udah lakukan, insya Allah ini juga akan lebih menarik lagi customer untuk membeli produk yang ada di toko kita. Seperti itu. Nah, terus penyampaian informasi produk melalui ada beberapa nih. Bisa POP yang udah sempat kita bahas tadi di awal. Terus yang kedua poster, sama yang ketiga price point. Nah, ini untuk POP tadi ya udah dijelasin informasi atau pesan dapat jelas terbaca dan mudah dimengerti tentang benefit produk tersebut. Bahkan sekarang juga tim PM atau tim promo sudah membuatkan teman-teman POP sebegitu bagus dan sebegitu jelasnya. Setiap program pasti diganti POP-nya, diskon menarik pasti POP-nya juga berbeda warnanya. Teman-teman boleh deh dicek nanti di toko, kalau misalkan diskon itu POP-nya pasti warna merah. Baik Elzata maupun kalau baik Elzata maupun Doki, karena sal itu agar lebih menarik perhatian customer dengan warna merah, dan customer juga akan fokus dengan program tersebut gitu. Terus kalau poster itu biasanya ada di depan toko kayak beberapa produk terbaru atau produk yang di highlight. Terus price point juga sekarang tim PM sama tim PM sudah menyiapkan harga produk tersebut juga ada POP-nya. Nah, nanti di slide berikutnya nih teman-teman kita akan tampilkan beberapa contoh standar PM baik dari visualnya maupun dari pesan dari informasi melalui POP, poster, dan price point. Kita next. Nah, sekarang kita bahas mengenai pencahayaan. Nah, pencahayaan ini tadi juga sempat dibahas ya, sangatlah penting. Nah, ini dalam sistem pencahayaan ini dapat dipastikan bahwa cahaya tersebut harus langsung mengarah kepada produk. Jadi, bias cahaya tersebut tidak menyoroti pada dinding atau lantai. Nah, nanti boleh dicek nih di toko masing-masing. Si lightingnya udah menyorot ke produk belum. Nah, kalau misalkan yang belum, langsung dibetulkan, langsung menyorot kepada produk yang ada di toko. Nah, terus komposisi produk selalu disesuaikan dengan sudut pandang customer. Nah, itu kayak dalam satu set bar yang ukurannya 28 cm itu baiknya ada berapa PCC. Nah, nanti juga kita akan bahas. Terus tumpukan scarf bagusnya berapa PCC teh. Nah, nanti juga di slide selanjutnya kita akan bahas mengenai standar-standar display yang kita punya. Terus dalam penerapan lighting juga memerlukan orang yang berdiri memeriksa. Jadi ini ketika teman-teman mau mengatur pencahayaan atau lampu sorot yang ada di toko juga harus ada minimal 2 orang. Yang satu mengarahkan lampunya, yang satunya lagi bisa mengarahkan, oh udah bagus nih. Yang satu dia mengarahkan cahayanya, yang satu memberikan komentar mengenai sudah tepat atau belum pencahayaan yang diarahkan oleh timnya gitu. Boleh next. Nah, ini salah satu contoh layout yang sesuai sama standar kita. Di sini ada nih visual point, ini wall display yang nempel di dinding, kita sebutnya wall display. Terus yang di tengah-tengah nih yang biasanya ada gondola atau ini bisa railing, bisa pisten. Nah, ini yang di tengah-tengah ini namanya picture island. Nah, ini juga tiap lorongnya juga ini jarak ini ada minimal jaraknya. Nah, minimal jarak lorong setiap feature-feature kita itu di minimal itu di 80 cm. Kenapa? Agar ketika customer masuk nih, ada beberapa orang tuh yang mau ke arah display tertentu, itu bisa leluasa untuk lalu lalang. Jadi tidak menghalangi jarak jalan satu sama lain. Nah, maka dari itu kita menerapkan standar minimal 80 cm jarak untuk customer berjalan dengan leluasa. Nah, yang mana sih yang dimaksud 80 cm? Nah, ini dari wall display ke picture island ini 80 cm ini minimal. Ini juga nih jarak satu sama lainnya itu minimal 80 cm. Begitu teman-teman. Oke.